Wow, nggak berasa ya? Sudah berasa belum sih saudaraku? Jakarta ini hari-hari ini jujur loh saudara. Saya di jalanan sudah berasa aroma liburannya kenceng banget, betul ya Bu ya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat khususnya di jalan tol saudaraku kayaknya arus mudik ya. Orang sudah mulai padat Pak. Jadi kayak kita di jalan tol itu padat sekali, penuh sekali. Tapi hari-hari ini saya melihat udah mulai turun arus tolnya and it's getting better. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya, Jakarta di musim lebaran seperti ini adalah heaven, saudaraku. Saya udah berapa tahun ya saudaraku ya, khusus kalau lebaran seperti ini saya sengaja gak pergi kemana-mana. Karena jarang-jarang setahun cuman sekali saudara, ngerasain Jakarta tapi lalu lintasnya seperti daerah. Itu hanya terjadi ketika lebaran saudaraku. Saya kemana-mana paling cuma 10 menit, 15 menit and it's heaven. Kita masuk dalam satu seri firman Tuhan yang menurut saya I'm so blessed with it. Berapa banyak dari saudara yang siap menerima berkat yang dari Tuhan? Aminnya yang paling keras. Lambaikan tangan saudara, haleluya. Saya akan beri judul, sediakan ruangan bagi Yesus dalam hati saudara. Dengar baik satu hal ini saudaraku. Institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan Pak, di muka bumi ini. The very first institution, bukan dibentuk oleh manusia, bukan inisiatifnya manusia, tapi institusi pertama Bu, yang dibentuk langsung dari tangannya Tuhan sendiri. I call it family, keluarga. Jadi sore hari ini izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. Hati Tuhan ada atas keluargamu. Oh yes, hati Tuhan ada atas keluarga. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan berkata kepada saudara, He cares about your family. Dia peduli atas keluarga saudara. Dia peduli atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Tidak ada satu pribadi yang lebih concern tentang keluargamu selain satu pribadi ini yang menciptakan institusi keluarga itu sendiri. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara masih ingat, Tuhan berikan kepada gereja kita satu rema firman Tuhan Bu. Kita baca aja ya, karena gampang lupa saudaraku. Kita lihat ya, Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai 27. Apa sih yang sebenarnya hari-hari ini Tuhan sedang dan terus kerjakan di tengah-tengah kita saudaraku. Sebenarnya ini adalah penggenapan dari apa yang kita tangkap, rema firman yang Tuhan berikan untuk gereja kita. Yang sudah ketemu katakan amin. Sekali-kali jangan ketemunya lihat depan dong saudara. At least kalau nggak bawa Alkitab, buka tuh Alkitab di handphone saudara. Katakan amin. Amin saudara. Yuk kita baca, bantu saya. Ini sore-sore jam makan ya saudaraku ya. Jam makan AC-nya dingin saudara, kalau nggak hati-hati saudaraku. Gigi 2, gigi 3 bablas saudaraku. Oke, sama-sama dengan saya ya. 23 saya baca, 24 saudara baca, kita bergantian. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. 24 dengan suara keras, 23. Dan tempat pemerasan, kelimpahan, anggur dan minyak. 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. 26 bersama dengan suara keras saudaraku, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dengar baik dan tangkap yang satu ini saudaraku, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Boleh saya dengarkan tepuk tangan yang paling meriah? Aminkan, 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 jadi atas kehidupan saudara. Saya akan mengajak saudara fokus di ayatnya yang ke-24. Kita lihat yuk. Kita baca sama-sama sekali lagi. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Gandum berbicara tentang apa saudara? Pangan, betul ya?
sesuatu yang kita makan. Tapi sesungguhnya gandum itu seringkali diasosiasikan Bu dengan yang namanya blessing. Berapa banyak yang saudara sudah menyaksikan sejak dari awal tahun, mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Bahkan kita masuk di bulan Februari, masih ingat saudaraku? Great financial miracle, mujizat keuangan yang besar. Saya tuh sampai detik hari ini ya saudaraku, saya kadang gak bisa habis pikir. Saudara kadang dengar saya cerita seperti ini, kesaksian demi kesaksian secara jujur saudaraku. Kadang saya itu baca kesaksian demi kesaksian sampai detik hari ini, masih membuat saya tuh terlongong-longong saudara. Saudara masih ingat satu kesaksian yang saya ceritakan di bulan Februari? Bagaimana cara Tuhan menjawab kerinduan hati seorang anaknya di kota Jogja. Hanya satu kerinduan sederhana saudaraku, dia kepingin punya rumah. Tapi cara Tuhan menjawabnya membuat saya takjub. It doesn't make sense. Tuhan kirimkan orang yang totally tidak kenal sama sekali saudaraku. Bukan hanya itu, dari kota yang berbeda saudaraku, sama sekali nggak pernah ketemu sebelumnya. Jemaat kita ini sedang berjalan-jalan di Malioboro saudara yang pernah ke Jogja. Out of nowhere, dia ketemu dengan satu orang ini, nggak pernah ketemu sebelumnya. Entah gimana ketemu, ngobrol, ada chemistry saudara, duduk bareng, makan bareng. Setelah makan bareng, orang ini ngomong sama jemaat kita, Tuhan suruh saya kasih kamu rumah. Dari mana masuk akalnya hal itu saudaraku? Sampai detik hari ini bagi saya, itu gak masuk akal saudara. Yet it's true, it's real. Bukan hanya itu saudaraku, bukan hanya dia ngomong mau kasih rumah, ditanya lagi. Saya punya 2 rumah. Kamu mau pilih yang mana? Yang satu rumahnya bagus, hook, gede. Yang satu lebih kecil, dia enggak hook. Kamu pilih yang mana? Lah kalau saudara yang jadi jemaat ditanya begitu, kita orang Jawa tuh gimana sih saudara? Sungkanannya gede. Yang mengerti katakan amin. Kalau ditanya masa ya bilang ya mau yang gede, kan enggak mungkin saudara. Kan kesannya jadi jelek sekali. Jemaat kita juga dengan polosnya ngomong, udah deh yang kecil aja. Saya nggak usah dikasih yang gede-gede, yang kecil aja itu sudah bagus. Mau pilih yang jelek, justru dimarahin saudaraku. Kok milihnya yang kecil? Udah kamu yang gede aja, yang hook katanya saudaraku. Nggak cukup sampai di sana, sudah dikasih yang gede, yang hook. Semua biaya balik nama sampai selesai semua dibiayai oleh orang yang memberikan akte sertifikat dari rumah tersebut. Sampai selesai 1 minggu kemudian orang ini terbang lagi ke Jogja saudaraku. Akte semuanya selesai diserahkan kepada jemaat kita. Oh saya enggak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari Yesus. Buat Yesus Tuhan kita. Di mana masuk akalnya saudaraku? Tapi tahukah saudara? Itu yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah saudara saat ini. Tapi enggak berhenti sampai di situ saudara, kita lanjutkan. Ayat 24 tadi. Selanjutnya boleh dimunculkan multimedia. Ada? Ayat yang ke-24. Oke, kita baca selanjutnya saudaraku. Dan apa? Tempat pemerasan, kelimpahan anggur dan minyak. Minyak itu bicara tentang apa saudara? Anointing, no doubt. Di mana-mana di dalam Alkitab saudara berbicara tentang minyak Bu, pasti bicaranya tentang anointing, pengurapan. Apa yang terjadi? Terus menerus, hampir every single day saudara, terjadi atas gereja kita. Mujizat kesembuhan demi kesembuhan, itu sudah tidak terbilang banyaknya Pak. Nanti kalau saudara saksikan kesaksian yang diceritakan oleh jemaat kita ini saudaraku, saya mendengar kesaksiannya saja saudaraku, saya hampir meneteskan air mata. Padahal jemaat ini baru datang ke gereja kita nggak lebih dari 1 bulan saudaraku. Mungkin kalau sekarang udah lebih ya, mungkin sekitar 2 bulan saudaraku. Tapi mujizat yang terjadi is just unbelievable. Beberapa waktu yang lalu Pak Yosi datang ke tempat ini. Berapa banyak di sini yang datang KKR 10 hari? Sekalipun di gereja kita ini hanya kita adakan 4 hari, boleh lambaikan tangan saudara? Boleh saya lihat kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Pada saat Pak Yosi datang saudaraku, saya kaget sekali ketika Pak Yosi menceritakan tentang kesembuhan dari salah satu jemaat kita saudaraku. Bapak ini maaf saudara, saya harus mengatakan dari keluarga yang
maaf saudara, bukan hanya miskin, tapi benar-benar miskin saudara. Saking miskinnya Pak, untuk periksa ke dokter bagi dia itu dia harus berpikir bahwa penyakit itu serius baru dia mau membawa itu ke dokter saudaraku. Dimulai dari hal yang sepele saudara. Dia terkena sariawan, kemarin Pak Jo juga ceritakan itu. Dia terkena sariawan, 1 bulan gak sembuh-sembuh. Normalnya kalau sariawan tuh berapa lama sih saudara? Ya kita kalau benar-benar kita obatin seminggu sembuh lah harusnya ya. Ini 1 bulan gak sembuh-sembuh Bu. Bukannya sembuh semakin parah saudaraku, semakin menjalar kemana-mana saudara. Akhirnya dia memutuskan udahlah dibawa ke dokter. Kenapa kok sampai seperti itu? Dia berpikir dia akan mendapat berita, oh ya sariawan harus di papa seperti itu saudaraku. Alangkah kagetnya dia ketika dia mendapat berita, itu ternyata bukan sariawan, tapi kanker mulut saudara. Definitely itu bukan sesuatu yang dia akan harapkan saudaraku. Dan yang lebih parah lagi, jenis kanker yang dia alami di mulutnya ini adalah jenis yang cukup ganas saudaraku. Dari mulut dengan sangat cepat, dia menyebar saudaraku, awalnya ke paru-paru, turun ke pencernaan saudaraku, maaf kata saudaraku, turun sampai ke testis saudara. Dokter katakan sudah tidak ada harapan, ini jenis kanker akan menyebar dengan sangat cepat. Udah siap-siap aja saudaraku. Kadangkala saudaraku, saya itu takjub dengan bagi sebagian dan besar dari saudara ketika saudara mendengar kesaksian ini, cerita ini, mungkin saudara akan langsung berpikir kenapa nggak diobatin, kenapa nggak langsung dibawa ke dokter, kenapa nggak langsung diterapi dan lain sebagainya. Kadangkala saudaraku, ketika kita punya pilihan yang lain, Yesus jadi secondary dalam hidup kita. Bagi Bapak ini saudaraku, dia tidak punya pilihan yang lain selain berseru kepada Yesus. Jangankan biaya pengobatan saudara, uang untuk hidup aja dia pas-pasan. Dia gak punya pilihan yang lain. Tapi satu hal yang dia lakukan, dia berseru habis-habisan kepada Yesus yang dia punya, satu-satunya yang tertinggal dalam kehidupannya. Hari-harinya saudaraku, dia rubah. Setiap hari tanpa terkecuali dia dengarkan, dia isi hidupnya. Dia dengarkan firman, dia kumpulkan semua kumpulan khotbah-khotbah di gereja kita saudaraku. Dia isi terus dengan firman. Sampai ketika saya mendengar kesaksiannya saudaraku, saya hampir meneteskan air mata. Kenapa saudaraku? Dia berkata saudara, hampir semua khotbah-khotbah gereja keluarga Allah yang sudah dimasukkan ke internet, saya sudah dengarkan semuanya saudaraku. Saudara lihat betapa desperate-nya Bapak ini. Every single day saudara, dia pergi ke Pondok Daud, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia gak punya pilihan lain saudaraku, pengobatan bukan jalan yang bisa dia tempuh. Dia tidak punya luxury seperti saudara. Sampai satu hari saudara, ketika dia ada di Pondok Daud, dia berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus hentakkan dia. Roh Kudus berbicara, pergi ke dokter. Tanyakan ke dokter tentang penyakitmu. Dia kaget saudara, maksudnya gimana Tuhan? Pergi ke dokter. Akhirnya dia taat saudaraku, dia pergi ke dokter, dia katakan kepada dokternya, dok, coba cek. Apakah masih ada kanker di mulut saya, di paru-paru saya, di pencernaan saya, coba dokter cek. Saudara kira-kira kalau jadi dokternya tuh saudara. Saudara pikir nih orang gimana saudara? Udah divonis kok jelas-jelas gak ada harapan. Justru tanyanya seperti ini menurut saudara kira-kira gimana saudara? Dokternya berpikir ini mungkin sudah gini saudara. Saking gak ada harapan. Mungkin dia sudah jadi gone istilahnya crazy saudara. Tapi karena dokternya diminta dia katakan ya sudah ayo kita cek. Dia periksa satu-satu persatu saudaraku, dia jalankan pemeriksaan saudaraku, cek lab dan lain sebagainya saudara. Ketika saya dengar kesaksian ini saya hanya bisa geleng-geleng kepala saudaraku. Dinyatakan bersih total saudara. Kadangkala saudaraku, when he is number one, he makes you also number one. Tapi rupa-rupanya saudara yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah kita belum berhenti, tidak sampai hanya di sini saja saudara. Kita lanjutkan ya, ayat yang ke-24 tadi kita lihat saudaraku. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Anggur berbicara tentang apa saudara? Di Alkitab kalau saudara dengar kata anggur, langsung mengingatkan dengan satu kisah apa saudara? Yesus mengubah air menjadi anggur. Sejak dari hari ini saya deklarasikan saudaraku, dari tempat ini terjadi pemulihan
keluarga mujizat demi mujizat, pemulihan keluarga mulai dari hari ini Tuhan kerjakan. Bahkan saya perkatakan di tempat ini kalau ada di antara saudara yang sudah berpikir akan divorce saudaraku, bercerai. Saya perkatakan saat ini I cancel the spirit of divorce. Dibatalkan di dalam nama Yesus. Yang membuat saya kaget saudara, minggu ini Bu, saya persiapan ini. Biasanya gereja kita saudaraku saking banyaknya kesaksian saudara, di grup pembicara itu kita pasti di-blast saudara. Kesaksian demi kesaksian apa yang bisa kita ceritakan saudaraku. Kaget saya saudaraku ketika saya membaca kesaksian demi kesaksian yang masuk. Baru khotbahnya masuk minggu ini saudara. Tapi ternyata Bu, Tuhan sudah kerjakan jauh lebih dahulu daripada firman Tuhan diberitakan. Beberapa waktu yang lalu saudaraku seorang ibu menyaksikan. Berpuluh-puluh tahun saudaraku. Dia ini sudah hampir cerai dengan suaminya. Suaminya wataknya keras saudaraku. Setiap ngomong kata-katanya sering menyakitkan. Enggak banyak ngomong sih saudara. Tapi sekali ngomong pernah ketemu yang seperti ini saudaraku. Enggak banyak ngomong. Sekali ngomong, zrep saudaraku. Itu jenis suaminya saudara. Berpuluh-puluh tahun dia berusaha untuk mengubah suaminya. Bukan semakin baik tapi tambah parah saudara. Tapi setelah berpuluh tahun dia berusaha. Satu ketika saudaraku, dia datang ke Pondok Daud. Tuhan berbicara kepada dia. Kamu sudah berusaha puluhan tahun dan kamu gak bisa ubah suamimu. Mau pakai caraku apa enggak kata Tuhan. Dia bingung maksudnya Tuhan gimana. Oke, kalau kamu mau bayar harganya, doa sehari 3 jam. Dia kaget saudara. Tuhan, masa sih doa sehari 3 jam bisa mengubah suamiku? Tuhan cuma jawab sederhana, kamu mau apa enggak? Dengar baik saudaraku, hari ini kalau Tuhan berbicara atas hidupmu, taat, lakukan, lihat mujizatnya akan Tuhan kerjakan saudaraku. Ibu ini hanya sederhana, dia dengar suara Tuhan, dia kerjakan saudara. Hari itu dia mulai untuk pertama kalinya saudaraku, dalam 1 hari dia paksakan. Dia ngantuk, dia rasanya udah capek, dia udah bosen, doa udah gak tahu apa yang dikatakan lagi. Tapi dia paksakan, 3 jam dia selesaikan hari itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Hari itu dia doa untuk pertama kali 3 jam Bu. Keesokan harinya, dalam kesaksiannya dia menulis saudaraku. Gak tahu bagaimana caranya, out of nowhere, suaminya yang sering kali menyakiti dia, kata-katanya selalu gak enak, peribahasanya selalu keras saudaraku, orangnya selalu wataknya keras, yang ada masalah demi masalah. Tiba-tiba keesokan harinya saudaraku, dia catat di dalam kesaksiannya, dia berkata seperti ini, suamiku seperti lahir baru, berubah total, jadi baik sekali, tiba-tiba jadi mesra saudaraku, pernikahan yang rasanya sudah seperti di neraka, dalam waktu 1 minggu berubah seperti bulan madu saudaraku. Berubah total, Tuhan pulihkan keluarga ini saudaraku. Hanya ketika taat suruh doa 3 jam, dijalankan doa 3 jam. Dia punya cara yang ajaib untuk mengerjakan apa yang dia mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Satu kesaksian lagi saudara, saya sampai geleng-geleng saudara. Tuhan tuh lucu saudara, saya pikir unik gitu saudara. Ketika kita sampaikan ini tiba-tiba kesaksian demi kesaksian yang mengarah ke sana. Itu bermunculan banyak sekali saudara. Satu ibu saudaraku, maaf saudaraku, ibu ini dari keluarga yang cukup kaya saudara. Dari marganya saudaraku mengharuskan dari keturunan mereka itu menikah dari keluarga yang maaf Bu, sama-sama status sosialnya. Tapi ibu ini dia nekat. Pria yang dia pilih dari orang yang maaf Pak, statusnya beda. Jadi bisa dikatakan miskin lah saudara. Karena pilihannya ini sudah ditantang keluarga saudaraku, kamu mau jalan, cut dari keluarga. Kalau kamu tetap mau menikah dengan orang pilihanmu ini, sebagai konsekuensinya kamu putus hubungan keluarga. Kamu keluar dari istilahnya apa sih saudara, marga ya, terah dari nama keluarganya ini saudaraku. Dia nekat saudaraku, dia menikah dengan pria pilihannya ini saudaraku. Mereka benar-benar putus hubungan keluarga saudara. Tapi yang lebih parah bukan hanya itu saja. Bukan hanya sekedar diputus hubungan keluarganya. Tapi yang sangat menyesakkan bagi dia. Ketika dia melahirkan anak yang pertamanya saudaraku. Anak pertamanya ini diambil oleh keluarga besarnya saudaraku.
puluhan tahun tidak diizinkan berjumpa dengan anaknya ini, saudara. Bahkan ketika dia mendapat kabar bahwa anak ini sudah melahirkan cucu bagi dia, tetap keluarganya tidak pernah mengizinkan. Jangankan berjumpa, saudaraku, bertelepon pun tidak pernah diizinkan, saudara. Saya seorang ibu, saudaraku. Jadi jujur ketika saya baca kesaksian ini, saya hancur hati, saudara. Berapa banyak di tempat ini saudara yang sudah menjadi seorang ibu? Saudara tahu yang saya katakan. Bu, gimana sih rasanya? Punya anak tapi saudara tidak bisa bahkan memeluk anak saudara selama puluhan tahun. Saudara hanya bisa mendengar kabar, kau punya cucu, tapi gak pernah gendong cucu. Hari itu saudaraku, ibu ini datang ke KKR 10 hari kita. Pada saat dia datang ke KKR 10 hari, salah satu hamba Tuhan yang datang saudaraku tumpang tangan atas ibu ini. Pada saat hamba Tuhan ini tumpang tangan, dia hanya merasakan saudaraku sekujur tubuhnya terasa panas, saudara. Dia tahu Tuhan sedang bekerja, dia tahu Tuhan sedang mengurapi dia. Spontan dari dalam dirinya saudaraku tidak keluar kata-kata yang lain, dia hanya mengatakan, dia hanya berteriak kepada Tuhan, Tuhan aku kangen anak dan cucuku. Itu adalah jeritan hatinya saudaraku. Dia nggak bisa berkata yang lain, dia nggak minta yang lain saudaraku. Dia hanya berseru kepada Tuhan, Lord izinkan aku ketemu dengan anakku dan cucuku. Selesai hari itu saudaraku, besoknya dia pulang. Ini kalau saya nggak salah saudaraku, selama 30 tahun dia nggak pernah berjumpa saudara. Tapi saya diberi kabar saudara, dari hari itu dia datang ke KKR, keesokan harinya, out of nowhere tiba-tiba saudaraku, ada satu telepon berdering. Setelah dia angkat dia berkata, suara di telepon itu berkata, Mama, bagaimana kabar Mama? Anaknya menelpon saudaraku, dan untuk pertama kalinya anaknya mengajak dia makan bersama. Dia berjumpa di sebuah restoran saudaraku, di sebuah mall. Tapi yang membuat sukacitanya meluap, anaknya mengajak cucu dari ibu ini ikut serta. Untuk pertama kalinya ibu ini berjumpa dengan cucunya saudaraku, memeluk cucunya. Bolehkah saya berkata di tempat ini? Hati Tuhan ada atas hidupmu. Bagi Tuhan saudara bukan hanya sebuah kebetulan. He deeply care about you. Satu persatu hidup saudara matters, penting bagi Tuhan. Begitu pentingnya engkau bagi Tuhan saudaraku sampai dia menulis namamu di telapak tangannya. Bukan hanya itu saja saudaraku, begitu pentingnya saudara buat dia. Tahukah saudara, dia rela mati di atas kayu salib untuk memastikan engkau menerima hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yang percaya boleh saya dengar aminnya, aminnya, aminnya yang paling keras dari tempat ini. Tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana saudara bisa mengalami mujizat pemulihan keluarga itu? Yang jadi masalah bagi banyak orang Kristen saudara, saya sangat menyayangkan hal ini. Di luar everything seems to be okay. Kelihatannya baik-baik saja. Saudara datang ke gereja, saudara salaman dengan asyir. Mana ada sih saudaraku namanya salaman? Gak ada kan saudaraku. Semua juga kalau saudara salaman pasti shalom, shalom ibu. Kan semua malaikat kan saudara. Tapi bolehkah saya izinkan saya berkata hal ini saudaraku. Kejujuran awal dari pemulihan. Maafkan saya saudara. Jangan bersembunyi di balik kekristenanmu. Hanya karena kau Kristen tidak menjamin keluargamu baik-baik saja. Maafkan saya harus mengatakan satu hal ini, para pelayan Tuhan. Hanya karena kau melayani Tuhan, hanya karena saya berdiri di atas panggung ini, tidak berarti keluarga saya baik-baik saja. Jabatan dan pelayanan cannot guarantee the state of your family. Kondisi keadaan keluargamu. Saya berdoa hari ini saudaraku, pada saat firman ini diberitakan, oh jangan katakan ini buat si A,
katakan ini buat si B. Tapi hari ini yuk kita sama-sama. Ketika firman Tuhan ini diberitakan, coba cek keadaan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kapan anak-anak muda, halo saya melihat ada begitu anak muda di barisan ini. Kapan terakhir kalinya kau telepon orang tuamu bukan karena kau butuh sesuatu. Halo anak muda, kapan terakhir kali kau telepon mereka just to say mama, papa, daddy, mom, I love you. When is the last time? Kapan terakhir kalinya, halo suami-suami boleh lambaikan tangannya? Halo, kapan terakhir kau peluk istrimu dan masih ada rasa gerengnya, saudaraku? Saya tuh sering ngomong, saudara. Saya tuh masih ingat, namanya orang kalau zaman pacaran tuh ya apa sih, saudara? Kesandung, aduh jatuh, aduh gak apa-apa, sakit, mana yang sakit, katanya saudara. Kan? Orang kalau pacaran tuh saya sering pusing, saudara lihatnya, saudaraku. Kalau sekarang aja, saudaraku, jalan belanja, yang laki sudah di depan, istrinya di belakang. Begitu lihat ke belakang jaraknya jauh, saudaraku. Kamu jalan kayak siput. Waduh, pusing, saudara. Halo, pasangan-pasangan di tempat ini, kapan terakhir you say I love you to your wife? Hari ini langsung praktek deh saudara, kayaknya kebanyakan ngomong deh ya. Di sini ada yang datang dengan pasangannya, halo? Yang datang dengan suaminya, yang datang dengan istrinya, yang datang dengan keluarganya, lambaikan tangan, jangan malu-malu. Kalau saudara datang dengan keluargamu, lihat kiri kanan saudara. Yuk, yang belum punya pasangan, sweet-sweet saudara. Yang datang dengan pasangannya, lihat kiri kanan, lihat suaminya, lihat istrinya, katakan, Mah, I love you. Pah, I love you. Sekali-kali jangan panggil Mah, jangan panggil Pah. Kayak zaman dulu aja saya tuh kadang bingung loh. Orang kalau pacaran aja ya, baru pacaran, panggilnya udah papi mami. Sekarang coba dong sekali-kali saudara sekarang sudah menikah ya saudara. Panggil dong pasangannya. Jangan sekali-kali cuma panggil apa mah kayak gitu saudaraku. Panggil honey dong. Panggil sweetheart. Sweetie honey bunny. Apalah saudara terserah saudaraku. Tapi berapa banyak dari saudara di tempat ini mengerti satu hal ini. Kalau saudara mau tumbuh pohon mangga, tanam benih mangga. Kalau kau mau tumbuh pohon jeruk, tanam benih jeruk. Lah masalahnya banyak Tuhan saudaraku, pengen tumbuh benih cinta kasih dalam keluarga. Cinta kasih berbicara tentang apa? Anggur. Tapi enggak pernah tabur benih cinta kasih. Hari ini saudaraku, kita mengerti satu peribahasa di Indonesia ini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan tunggu hancur dulu saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Mulai detik hari ini, taburkan benih kasih di keluarga saudara. Taburkan benih perhatian. Masih ingat saudara tahun lalu? Saya bercerita tentang 5 bahasa perbedaan bahasa kasih. Ada yang masih ingat enggak? 5 bahasa kasih? Ada? Masih ingat apa saudara? Apa? Apa bahasa kasih saudara? Nah, biar enggak susah. Nah, give. Give. Apa nih? Ya, melayani saudaraku. Saudaraku, bahasa kasih saya definitely give saudaraku. Saya tuh orang yang berapa banyak dari saudara mengalami yang saya alami. Biasanya kita akan mengasihi orang lain dengan bahasa kasih kita. Betul? Bahasa kasih saya give. Cara saya mengasihi suami saya. Ya saya merasa kalau saya memberi sesuatu kepada dia, saya mengasihi dia. Satu ketika dia ulang tahun saudaraku, saya pernah cerita deh kayaknya dulu. Satu ketika suami saya ulang tahun, 1 tahun saudara, saya itu udah nabung saudara. Saya sudah mikir, saya akan belikan kado yang spesial, saya akan surprise saudaraku. Tara, saya sudah bayangkan dia happy sekali, dia akan say thank you saudaraku. Wah, membayangkan itu saja saya udah happy saudara.
Jadi bukan saya yang terima kadonya, hanya membayangkan kasih kado itu buat suami saya. Saya sudah happy. Saya pilihkan kado yang terbaik yang saya bisa beli, saudaraku. Tepat hari ulang tahun, saudara. Tepat hari ulang tahun, saudaraku, saya kasih kadonya, saudara. Saya berpikir dia akan surprise, saudaraku. Terus dia katakan thank you, gitu, saudaraku. Tahukah saudara apa yang dia katakan? Ngapain? Kamu beli mahal-mahal, buat apa? Boros, nggak usah. Langsung jelp, saudaraku. Hati saya hancur berkeping-keping saat itu juga, saudara. Aduh, kadangkala saudaraku, kita berusaha mengasihi, we think we love, tapi bukan itu bahasa kasihnya. Berapa banyak orang tua, saudara berpikir anak segalanya bagi saudara. Kau berpikir saudaraku ketika anak datang kepada saudara untuk bercerita. Sebagai orang tua tanggung jawabmu memberi nasihat. Tapi berapa banyak dari orang tua, kau merasa engkau sudah melakukan bagianmu. Tapi anakmu keluar dari kamarmu, dia banting pintu kamarnya, dia menangis. Dan dia berkata, aku tidak akan pernah lagi bercerita kepada orang tuaku. Karena setiap kali dia bercerita kepada saudara, dia ceritanya A sampai C, saudaraku. Seringkali kita sebagai orang tua kasih nasihat A sampai Z. Dan setelah selesai kita puas. Kita berpikir kita mengasihi anak kita, saudaraku. Tapi anak kita berpikir, no, you don't know me. You don't care about me. Berapa banyak seringkali saudaraku orang tua ketika berkata mengasihi anaknya, yang saudara pikir mengasihi, you give them toys. Tuh, Ibu, ketika anak kita masih kecil kita belikan segala keperluan yang dia inginkan, sepatu, baju, dan lain sebagainya. For them, yang mereka butuhkan bukan toys, saudaraku, they need your time. Hari ini saya berdoa, kasihi pasangan saudara, kasihi keluargamu dengan bahasa kasih yang mereka butuhkan. Cari apa bahasa kasihnya. Saya pernah cerita saudaraku, tadi saya ngomong bahasa kasih saya give. Ternyata bahasa kasih suami saya berbeda, saudara. Bagi suami saya give itu dia nggak butuh, saudara. Di satu ketika saya berkata, saudara, karena di Jakarta ini kita sering ya lihat ya saudaraku, orang beli barang-barang bermerek, saudara. Suami saya mengatakan dengan sederhana, mau barang bermerek nggak bermerek, kalau saya pakai orang pikir itu barang bermerek, katanya. Saya tuh sampai ketawa, saudaraku, kamu ya. Dia dengan santainya, mau itu barang bermerek nggak barang bermerek, it's okay, katanya. Who cares? Saya ngeliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya pikir ini alien kali ya. Bagi suami saya, saudaraku, yang dia butuhkan bahasa kasihnya dia, itu time, waktu kebersamaan. Saya sampai ngomong, loh, saya itu setiap hari juga sama kamu. Tapi enggak, bukan itu, saudaraku. Suami saya itu senang, saudara, dulu ketika kami di Jogja, Pak Jo itu ya saudaraku paling senang. Saya sampai pikir-pikir, saya pikir saya sampai godain dia, saudaraku. Ternyata nyenengin kamu tuh murah ya, saya bilang. Loh kenapa, saudara? Dia tuh senengnya, tahukah saudara? Dia tuh senengnya kalau saya di Jogja, saudaraku, dia akan ajak saya keliling-keliling ring road. Di sini ada yang pernah ke Jogja? Ada, nah orang-orang Jogja. Di Jogja tuh ada yang namanya ring road. Pak Jo tuh paling senang, saudara, kalau di Jogja, dia akan ajak saya keliling-keliling ring road, naik mobil, saudaraku. That's it, jadi cuma keluar uang bensin, saudara. Di mobil, kita ngobrol sepanjang perjalanan, saudara. Itu bisa 1 jam, bisa 2 jam. Hanya putar-putar ring road, saudara. But he enjoy it. Dan pulang dari itu, saudaraku, dia bisa merasa fulfill. Saya pusing, saudara. Saya pikir, what? Ini 2 jam, saya udah sampai Solo, saudaraku. Tapi itu bahasa kasihnya dia. Satu ketika, saudaraku, kebetulan saya kuliah, saudara. Saya kuliah, kita di Indonesia ini, saudara, berapa banyak dari saudara yang mengerti yang saya maksudkan? Saudara kalau ke toilet, ibu-ibu, halo. Sukanya ajak-ajak toh. Bener gak sih? Ayo kita toilet sama-sama, gitu kan, saudaraku? Bener ya? Nah, saya juga pikir kan gak ada salahnya kan. Kita di Indonesia culture-nya kan begitu, saudaraku.
Jadi ketika saya ada di sana saudaraku, saya ngomong sama teman bule saya. Dasar teman saya bule saudaraku. Saya bilang, yuk ke toilet. Saudara tahu dia jawab saya apa? Are you a baby? Wah itu saya. Dia katakan kamu memangnya bayi, ke toilet butuh ditemenin. Loh saya pusing saudaraku, loh di Indonesia saya nggak perlu jadi bayi untuk ditemenin ke toilet. Sejak dari hari itu saudaraku, saya menetapkan di dalam hati saya saudara. Berapa banyak dari kita kalau saudara terluka, you put defense. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sejak dari hari itu saudaraku, saya pulang dari Amerika sekalipun saya berkata pada diri saya sendiri, saya harus jadi orang yang mandiri. Selama saya masih bisa, saya nggak mau repotin orang lain. I will do it myself. Akhirnya terbentuk yang seperti itu dalam diri saya, saudara. Saya pulang, seringkali saya sudah terbiasa, saudaraku, untuk menyelesaikan 2, 3, bahkan 4 tugas sekaligus, saya harus bisa mengatur waktu saya dan itu selesai semua. Jadi satu ketika saya pergi ke mall dengan suami saya, ya saya pikir wajar, saudara. Biasa di mall yang namanya udah mau tutup, saudara akan dengar suara seperti ini. 30 menit lagi, toko ini akan ditutup. Nah kalau saudara sudah dengar suara seperti itu, ibu-ibu biasanya langsung berpikir, ding saudaraku. Kebutuhannya, saudaraku, langsung sudah didaftar. Lah saya mikir saudaraku, saya masih butuh beli obat-obatan, saya butuh ke supermarket. Saya ngomong sama suami saya, oke ya kita bagi tugas. Kamu pergi ke toko, ke apotek saudara, ke apotek, saya ngomong sama saya, kamu yang beli ini. Oke ya. Saya pikir gampang kan saudara, itu saya udah list semuanya, saya WhatsApp ke dia saudaraku. Nanti saya ke supermarket, saya beli ini. Oke ya, tepat jam 10 kita ketemu di sini gitu saudara. Saya pikir kan oke saudaraku. Kan selesai sudah, kita tugas mission accomplished, kita pulang saudaraku selesai. Suami saya dengan santainya ngomong, enggak. Udah sama-sama aja. Loh kok sama-sama? Saya bilang, loh kalau sama-sama nanti kita nggak cukup waktunya. Dari obat aja pergi ke supermarket, udah tutup supermarketnya. Nggak apa-apa, besok buka lagi. Saya gecak rasanya saudaraku. Dulu hal-hal seperti itu saudaraku, saya marah. Kalau kita tidak belajar mengasihi dengan bahasa kasih pasangan kita. Saya marah saudaraku. Kadang saya sampai frustasi, kadang saya sampai bahkan bisa bertengkar karena hal seperti itu. Tapi later on, Roh Kudus jamah saya mengerti. Roh Kudus tuh hanya ngomong sama saya sederhana saudaraku. He just want to be with you. What's wrong with it? Saya sebenarnya mau protes saudara, ya it's wrong saudara. Karena waktunya nggak cukup saudara. Tapi dari situ saya menyadari saudaraku, itu adalah bahasa kasih dari suami saya. Orang tua halo. Kapan kau terakhir mengasihi anakmu dengan bahasa kasih mereka? Anak-anak di tempat ini izinkan saya mengatakan hal ini. Saya rasa saya cukup adil untuk mengatakan ini karena posisi saya juga sebagai anak saudaraku. Mewakili para orang tua saudara. Tidak peduli seberapa kaya pun saudara. Kadang yang dibutuhkan orang tua saudara bukan uangmu. Kau tidak akan pernah bisa membeli saudaraku. Jangan hanya karena kau sudah kaya dan sudah berhasil. Everything about your parents is about money. No. Waktu-waktu di mana mereka membesarkan saudara ketika saudara masih bayi, tidak akan pernah bisa saudara bayar dengan uang seberapapun itu juga. Never. Kadang yang mereka butuhkan adalah waktu saudara bisa bersama dengan mereka. Ketika saudara masih kecil, merepotkan loh saudara. Felicia ini mengandung anak yang keempat. Saya tanya, Vel, repot gak kira-kira punya anak 3 cowok semua? Ada saatnya nggak kepengen rasanya me time. Tapi dia tetap lakukan itu karena untuk anaknya saudara. Rasanya cukup fair saudaraku. Ketika orang tua saudara sudah cukup tua. Mungkin bagi saudara mereka merepotkan. Tapi ini gantinya waktu saudara sebagai anak membalas apa yang sudah orang tua saudara lakukan bagi saudara. Boleh saya dengar kata amin dari tempat ini?
Kasihi mereka saudaraku selagi masih ada waktu. Karena yang namanya keluarga saudaraku, berapa banyak dari saudara yang tahu? Kita itu, pernah nggak sih saudara lihat ada orang tersandung batu yang gedenya se-speaker ini saudara? Kalau sampai ada, kayaknya perlu tanda tanya ada yang salah batunya atau orangnya saudaraku. Saya tanya saudara, kira-kira kalau kita kesandung saudara, kita sampai tersandung, itu biasanya tersandung apa Bu? Kerikil kecil, betul? Yang tidak kita pikirkan. Tapi tahukah saudara yang kecil-kecil itu kalau terus-menerus terjadi gesekan demi gesekan, itu bisa mengeringkan kasih dalam keluargamu. Saya akan masuk pada poin saya yang kedua saudaraku. Itu sebabnya saudaraku, hati-hati siapa orang yang saudara undang masuk dalam keluargamu. Kita lihat yuk. Pernikahan di Kana tadi saudaraku, apa yang membuat pernikahan itu terselamatkan? Yohanes 2 ayat yang kedua. Baca ya saudaraku sama-sama. Apa sih yang membuat pernikahan itu terselamatkan saudaraku? Yohanes 2 ayat yang kedua, baca dengan suara keras 2-3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang saudara undang ke perkawinan saudara, di dalam perkawinan saudara? Saya tuh kadang gak habis pikir loh saudara, saya tuh sering dapat konseling saudaraku. Terjadi masalah keluarga, saya tanya lah kenapa masalahnya. Ternyata saudaraku istrinya tengkar sama suaminya, itu kan wajar ya saudaraku. Bolehkah saya tanya di sini ada yang sudah pernikahannya lebih dari 20 tahun? Pak Chandra, Bu Ali sudah menikah berapa tahun ya Bu? 35 tahun, wow kita kasih tepuk tangan saudaraku. Pak, Bu Aling aja deh, pernah nggak bertengkar sama Pak Chandra? Sering katanya saudaraku. Nggak ada keluarga yang nggak pernah bertengkar saudara, pertengkaran itu wajar. Nah yang jadi nggak wajar, saya tanya memangnya kenapa kalau bertengkar? Saya sering ngomong sama keluarga yang belum pernah bertengkar, belum cukup lama menikah. Benar kan? Kenapa? Apa yang salah dengan itu? Ternyata saudaraku rupa-rupanya yang jadi pokok permasalahan bukan bertengkarnya saudara. Si istri bertengkar dengan suaminya, tapi menyenangkannya saudaraku curhatnya sama mantan pacarnya. Saya tuh kadang gak habis pikir, ini orang Kristen itu polos apa naif? Apa saudaraku? Bukan cuman curhat dengan mantan pacar saudara, jelas-jelas mantan pacarnya masih menaruh harapan saudaraku. Saudara berharap apa? Halo para pelayan Tuhan di tempat ini. Bolehkah saya berkata, di gereja kita punya SOP saudaraku, etika pelayanan harus dijaga. Yang mengerti katakan amin. Yang namanya konseling saudara lebih baik sesama jenis. Konseling lawan jenis hanya dibolehkan saudaraku kalau memang tidak memungkinkan dengan satu kondisi, ruangannya dijaga. Udah konseling beda jenis saudaraku pintunya dikunci, kleks. Saya tidak habis pikir kadang-kala saudaraku. Pastikan saudara bila perlu kordanya buka. Orang bisa lihat, orang mau lalu lalang juga bisa saudaraku. Kenapa saudaraku? Itu tujuannya untuk menjaga kita bersama. Anak muda, halo, pelayanan anak muda di sini. Youth, boleh saya lihat tangan-tangan terangkat di sini? Youth Impact, halo. Saya tuh sering lihat saudaraku, anak-anak muda sering kali kalau sudah pelayanan satu dengan yang lain dekat, cowok, cewek, pelukan saudaraku, cool, pastor, cool. Enggak cool saudaraku. Enggak cool. Loh, orang bilang saudaraku cinta itu dimulai dari sebuah kebiasaan. Saudara jangan main-main. Ketika saya kuliah saudaraku, guru saya mengajarkan satu ini. Ada satu dosa saudara yang tidak ada satu orang pun di dunia ini kebal. Enggak pendeta, enggak presiden, enggak muda, enggak tua saudaraku, enggak gede, enggak kecil saudara. Ada satu dosa ini yang tidak satu orang pun kebal, namanya adalah dosa perzinahan. Dan terhadap dosa yang satu ini hanya satu ilmunya. Apa saudara? Ilmu Yusuf. Apa Bu? Lari. Nah masalahnya nanti dulu sudah. Lari kemana? Banyak orang Kristen, Pastor Nita bilang lari. Lari di tempat saudara.
Ada. Yang lebih parah lagi, ayo pastor kita lari. Lari kemana? Lari mendekat katanya saudara. Kalau sudah dosa yang satu ini saudaraku nggak ada ilmu yang lain. Lari menjauh. Jangan main-main dengan dosa yang satu ini. Hati-hati siapa yang kau undang dalam pernikahanmu. Saya ajak saudara kita lihat ya saudara. Segala sesuatu itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sampai di titik tertentu saudaraku, sebagian orang berkata kepada saya, Pastor, kalau sudah terlanjur, pernikahannya sudah terlanjur hancur, terus gimana? Saya udah gak bisa cinta lagi. You need miracle then. Itu sebabnya mujizat pemulihan keluarga dibutuhkan. Tapi izinkan saya berkata seperti ini saudaraku, ada bagian Tuhan, Tuhan kerjakan mujizat. Tapi ada bagianmu, mujizat bisa terjadi. Satu ketika saudaraku ada sebuah kisah, seorang bapak, dia punya seorang istri, istrinya baik saudaraku, cantik. Dia menikah, tapi enggak berapa lama saudaraku, ternyata bapak ini main tangan, bukan hanya main tangan saudaraku, ternyata bapak ini mengambil uang tabungan istrinya saudara. Selama bertahun-tahun istrinya menabung, setelah sekian tahun uang ini bapak ini tahu tempat penyimpanannya, dia ambil, dia lari saudaraku dan dia tinggalkan istrinya. Dia pergi ke New York saudara, ini terjadi di Amerika. Dia lari, dia pergi ke New York saudaraku dengan berbekal uang tabungan istrinya itu dia memulai sebuah pekerjaan Bu. Pekerjaannya sukses, untuk awal-awal saudaraku, dia kaya raya saudaraku. Tapi ternyata uang yang dia dapatkan itu tidak dia manage dengan baik saudaraku. Akhirnya dia pakai berfoya-foya, bukan hanya itu dia pakai uang ini untuk narkoba, obat-obatan saudaraku. Tapi yang lebih parah dia pakai uang ini saudaraku, rupa-rupanya untuk tipu sana tipu sini saudara. Sampai satu ketika dia tertangkap pihak kepolisian, dia dijebloskan di dalam penjara dihukum 3 tahun. Dalam masa hukuman ini saudaraku, bapak ini ingat akan rumahnya. Dia ingat bagaimana istrinya, dia ingat anaknya saudaraku. Dan dalam rasa rindunya ini saudara dia memberanikan diri menulis sebuah surat kepada istrinya. Dia katakan, sayang, aku tahu apa yang aku lakukan itu sudah tidak termaafkan. Kalau toh kamu tidak mau terima aku lagi, ya intinya dia ngomong I can understand. Tapi kalau kau masih memberikan kesempatan sekali lagi untuk aku berubah. Dia tuliskan saudaraku tanggal sekian, bulan sekian aku akan dibebaskan dari penjara. Aku akan naik sebuah bis menuju ke Miami. Dalam perjalanan ke Miami ini bis ini akan melewati sebuah kota, itu kota kelahirannya saudaraku yaitu Georgia. Di sana di kota itu di bagian semacam kayak halaman kotanya saudaraku ada sebuah pohon beringin besar. Saudara mungkin pernah dengar kisah ini. Bapak ini berkata, kalau kau masih mau terima aku, boleh aku minta satu aja. Tolong ikatkan satu pita berwarna kuning di pohon beringin itu. Dengan cara demikian aku tahu bahwa aku masih diterima di rumahku. Saudaraku bapak ini benar hari tiba dia dibebaskan saudaraku. Dengan apa ya saudaraku harap-harap cemas ya. Karena ketika dia kirimkan surat itu kepada istrinya gak balas saudaraku. Jadi dia gak tahu apakah istrinya masih mau terima dia. Dia pergi saudaraku, orang di Amerika itu agak beda dengan kita di Indonesia ya saudara. Eastern itu lebih tertutup ya. Bapak ini bercerita kepada seluruh bis itu saudaraku, tentang kisahnya. Bagaimana dia sudah melakukan dosa yang tidak termaafkan. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan keluarganya, dia hidup gak karu-karuan saudaraku, sekarang dia mau pulang. Orang satu bis itu penumpang itu mensupport dia saudaraku. Ketika tiba waktunya mereka melewati kota Georgia itu saudaraku, semua kepala saudaraku, menempel di kaca saudara. Mereka cari, mana pita kuning saudara. Dan ketika bapak ini saudaraku melongokkan kepalanya saudaraku, dia hanya bisa menangis. Dia tidak mendapati satu pita kuning saudaraku. Tapi alih-alih satu pita kuning, pohon itu dipenuhi dengan ratusan pita kuning saudaraku. Dari dalam bis itu bapak itu hanya bisa meneteskan air mata saudaraku. Dia turun dari bis itu, dia peluk istrinya. Dia sujud
Ini kisah nyata saudaraku. Dan dari itulah diciptakan sebuah lagu yang sangat terkenal di zaman itu. Kadangkala saudaraku, yes, you need miracle. But part of your miracle, bagian dari mujizat adalah respon saudara terhadap mujizat pemulihan yang Tuhan akan kerjakan. Kadangkala Bu, dibutuhkan kebesaran hatimu untuk memaafkan. Kadangkala dibutuhkan kita yang lebih dulu untuk berkata, I'm sorry. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, siapa yang kau undang masuk dalam pernikahanmu. Saya ajak sebentar ya saudaraku, kita berpikir ya. Kadang banyak orang Kristen itu kalau kita baca Alkitab, Bu, seringkali kita tuh baca Alkitab ya udah baca aja, kita lalu begitu aja. Tapi coba yuk saya ajak kita mikir nih. Menurut saudara, pasangan ini mau menikah, sudah persiapan belum? Di sini ada yang sudah mau menikah? Ada? Ada saudaraku? Enggak ada yang ngaku saudara. Kalau saudara mau menikah, saya tanya, disiapkan apa enggak? Dihitung enggak? Dihitung dong. Kok bisa kehabisan anggur? Enggak masuk akal kan? Coba saya ajak saudara berpikir, menurut ibu, kok bisa kehabisan anggur, kenapa Bu? Enggak apa-apa saudaraku, ide aja. Kenapa kira-kira bisa kehabisan anggur? Ada? Apa? Nah, bisa jadi saudaraku, ngundangnya 2 yang datang sekampung. Loh, kan? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Yang diundang 2, kakeknya ikut, neneknya ikut. Bukan cuma kakeknya, neneknya ikut, bibitnya ikut, pamannya ikut, anjingnya ikut, kucingnya ikut, tikusnya diajak saudaraku. Bisa jadi? Benar? Berapa banyak saya ingin mengatakan kepada saudara, masalah tidak datang sendirian dalam hidupmu. Banyak orang mempersiapkan pesta pernikahan sampai setahun, sampai berbulan-bulan. Tapi tidak sungguh-sungguh mempersiapkan pernikahannya. Yang mengerti boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini? Masalah saudara, datang dia nggak pernah mengetuk. Ketika dia datang berbanyak-banyak. Pastikan undang Yesus dalam hidupmu. Dia yang sanggup menyelesaikan apa yang jadi permasalahan dalam kehidupan saudara. Ada alasan lain lagi saudara kira-kira? Kenapa kok sampai anggurnya bisa habis? Selain dari tadi betul. Tamunya yang diundang 2, datangnya sekampung gitu kan saudaraku. Apalagi saudara kira-kira, kok bisa kehabisan anggur? Jangan-jangan saudaraku, namanya orang kan bebas-bebas aja saudaraku, kan berpikir kan saudaraku. Jangan-jangan ini pasangan, suami istri, pasangan pemuda-pemudi yang menikah ini saudaraku, punya teman yang sukanya mabuk saudara. Loh, bener ya? Yang lain minum 1 gelas aja cukup, ini minumnya 1 galon saudaraku. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Dengar baik saudaraku dalam hal ini. Pergaulan seperti apa yang kau miliki menentukan masa depan pernikahanmu. Maafkan saya ketika saya mengatakan seperti ini saudaraku tidak dengan niatan untuk menyinggung siapapun di tempat ini saudara. Tapi hati-hati ketika saudara bergaul, ada komunitas-komunitas tertentu, kalau saudara masuk ke komunitas itu, saya pernah saudaraku mendengar cerita saudara beberapa komunitas, kadang maaf saudaraku, yang namanya tukar pasangan itu sudah wajar. Mungkin saudara pernah mendengar komunitas seperti ini. Namanya suami istri bertengkar saudaraku, kalau saudara masuk ke jenis komunitas yang seperti ini, mereka akan dengan santainya berkata, udah cerai aja, emangnya cowok cuma 1. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Hati-hati teman yang saudara pilih, yang saudara masukkan dalam pernikahanmu. Kalau saudara mengelilingi diri saudara dengan orang-orang yang begitu mudah berkata cerai, jangan heran saudaraku, ketika sebuah masalah terjadi, begitu mudah bagi kita juga untuk berkata cerai. Yang mengerti boleh saya dengar kata amin dari tempat ini?
Izinkan saya mengatakan satu hal ini saudaraku. Saya akan tutup firman Tuhan dengan satu hal ini. Undang Yesus masuk dalam pernikahanmu. In fact, saudara, judul firman Tuhan hari ini, make room for Jesus. Sediakan ruangan bagi Yesus dalam hati saudara. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang sungguh-sungguh mau pernikahan demi pernikahan di tempat ini. Saya tahu saat saudara mendengar semua ini, everything seems to be okay. Tapi hari ini saya ajak, adakah di antara saudara-saudara berkata, Pastor, family is the last thing I wanna go home. Keluarga itu adalah tempat terakhir yang aku mau pulang. Saya masih ingat saudaraku, salah satu kenapa alasan saya mengkhotbahkan firman Tuhan ini saudara. Salah satu hal yang buat saya sangat sedih saudaraku ketika saya berjumpa dengan banyak orang Kristen. Tapi keluarganya hancur saudara. Itu membuat saya sedih. Saya pernah melayani seorang anak saudaraku. Karena saya bergerak di bidang anak saudara. Di Kids Impact. Satu ketika saudaraku kadangkala waktu saya masih di Jogja, saya tuh suka apa sih saudaraku, saya suka cek ya saudara, saya ke tempat ruangan Kids Impact, saya lihat anak-anak bagaimana, fasilitasnya bagaimana, pelayanannya bagaimana, saya suka kadang seperti itu saudaraku. Satu ketika saya datang saudara, saya melihat seorang anak meringkuk seperti ini saudaraku, dia pegang kedua lututnya, dia meringkuk di sudut ruangan saudara. Saya bingung saudara, anak itu seperti gemetar saudaraku. Saya dekati anak ini dan saya bertanya, what happened to you? Gitu. Apa yang terjadi ke kamu? Semakin saya dekati saudaraku, saya kaget saudara. Kenapa? Karena pipinya lebam saudara. Kakinya lebam. Tangannya lebam. Kami bertanya kepada anak ini dan maafkan saya saudaraku, saya harus berkata kepada orang tua di sini. Tahukah saudara, apapun yang kau lakukan terhadap anakmu, luar biasanya seorang anak saudaraku, dia akan tetap membela orang tuanya. Ingat baik-baik ini saudara. Kau boleh lakukan semua yang gak baik. Tapi saya sudah mengkonseling banyak anak saudaraku, saya melayani anak-anak di Samuel Moment. Dan itu membuat hati saya hancur saudara. Karena sering kali ketika kami konseling saudaraku, anak-anak ini bahkan tidak mau menceritakan keburukan orang tuanya saudaraku. Saudara akan takjub dengan bagaimana setelah anak-anak ini disiksa, mereka tetap menutup diri, mereka tidak mau menceritakan keburukan orang tuanya. Anak ini saudaraku kami pisahkan. Kami tanya saudaraku, akhirnya dia mengaku saudara. Baru saja sehari yang lalu saudaraku dia dihajar habis-habisan oleh papanya saudara. Dan yang membuat saya hancur hati saat itu. Papanya adalah seorang pelayan Tuhan. Doa saya saudaraku ini tidak terjadi di gereja ini. Jangan bersembunyi di belakang pelayananmu. Pelayanan tidak membuat engkau menjadi lebih kudus. Jangan bersembunyi di balik kekristenanmu. You don't have that right. Ketika dia menciptakan keluarga, dia mau ada keluarga yang sakinah, glory. Anak-anak mendapatkan pengayoman, anak-anak mendapatkan rasa aman, anak-anak mendapat kasih. Dari situlah mereka bertumbuh untuk mengasihi Bapaknya yang di surga. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Kita masih masuk pada bagian yang pertama dari seri firman Tuhan ini. Saya nggak mau tanya yang lain saudaraku, tapi nanti ketika kita nyanyikan lagu ini saudaraku, saya hanya minta kepada setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini, open your heart. Yuk kita cek yuk. Seperti apakah saudara sebagai orang tua? Seperti apakah saudara sebagai seorang anak? Seperti apakah saudara sebagai seorang istri? Seorang suami? Datang di hadapan Tuhan saudaraku. Minta Tuhan uji hati kita. Bagaimana engkau sebagai seorang istri? Kapan terakhir kali
You just wanna do something for your husband just because you love him. Kadangkala saudaraku, suami bekerja keras saudaraku, pulang dari kerja, dia hanya membutuhkan, dia tahu mungkin saudara dia bersalah, dia tahu dia bukan suami yang sempurna, tapi tetap dia mengharapkan keluar kata-kata dari mulut istrinya, I'm proud of you. It's okay to make mistake. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia mendapati bagaimana istrinya memaki-maki dia, menyalahkan dia, saudaraku. And it's tiring. Ada sebagian orang datang kepada saya dan bertanya, Pastor, kenapa ya anak-anak saya itu nggak pernah mau diajak ngobrol. Mereka selalu aja main gadget sendiri. Setiap kali mau diajak ngobrol pasti menghindar. Saudaraku, manusia itu unik. Saya yakin saudara mengerti. Sama seperti tubuh kita ini bisa luka. Saya ajarkan ini di Samuel Moment, saudaraku. Jiwa kita juga bisa luka. Bedanya kalau tubuhmu luka, kau bisa lihat ada darahnya dan diobatin. Tapi kalau jiwa luka, kita nggak kelihatan, saudaraku. Yang ada yang saudara bisa lihat adalah ketika sebuah jiwa itu terluka, baru sedikit kau senggol, saudaraku, defense itu muncul. Saudara. Dia akan berusaha untuk membentengi dirinya sendiri supaya tidak mengalami luka yang berikutnya. Adakah di tempat ini yang saudara punya tanda-tanda seperti ini? Gak perlu angkat tangan, saudaraku. Tapi saya hanya ingin membuat saudara melihat keadaanmu. Adakah luka itu di hatimu? Kadangkala saudaraku ada begitu banyak wanita saya berjumpa, saudaraku menghindari. Dia gak mau saudaraku deket-deket, dia gak mau pacaran. Saya tanya kenapa gak mau pacaran? That's okay, that's good. Dia sederhana saudaraku. Karena ternyata dalam kehidupannya berkali-kali dia disakiti oleh seorang pria. Itu defense sistemnya. Dia berkata, I don't need it, I'm okay, I'm fine. Bahkan maafkan saya saudaraku, saya harus mengatakan ini. Anak Tuhan dengar baik, sejak dari awal sebuah pernikahan yang Tuhan bentuk, Alkitab berkata dia menjadikan satu wanita dengan pria. Maafkan saya ya saudaraku, saya tidak berkata di luar Alkitab. Disatukannya lah mereka. Seringkali saudaraku, hari-hari ini kita melihat saudara-saudara kita, saudaraku, sukar bagi mereka untuk menyukai lawan jenis. Akhirnya mereka lari dengan sesama jenis. Saya tidak menghakimi saudara. Kalau ada di antara saudara yang saat ini saudara bergumul dengan hal ini, izinkan saya mengatakan, terlepas dari saya harus mengatakan itu dosa, tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Dia tidak datang untuk membuang saudara. Dia tidak datang untuk menghakimi saudara. Dia datang untuk membuka tangannya lebar-lebar, dan kalau ada di tempat ini, saudara berkata, that's me, Pastor. Kalau kau butuh pemulihan yang dari dia, jangan lihat kiri kanan saudaraku, tutup matamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang bisa berbahasa roh, datang di hadapannya saudaraku. Engkau yang bisa berbahasa roh, saudaraku. Torakasyana takara kala sikira takala, mulai curahkan isi hatimu kepada dia. Tuhan, akui saudaraku, saya tidak tahu kondisi saudara saat ini, tapi kalau ada di antara saudara yang sedang luka saat ini, katakan, Lord, hatiku sakit Tuhan, I am hurt, hatiku sakit, I cannot forgive. Akui saudaraku. Atau kalau saudara tahu, karena luka di dalam hatimu saudaraku, saudara incapable of love. Saudara jadi orang tua yang tanpa saudara sadari, saudara usir anak saudara. Setiap anak saudara datang mendekat, saudara singkirkan mereka. Karena di dalam hati saudara sendiri, saudara berkata, because I need my own time. Kalau ada di antara saudara yang seperti ini, jangan lihat kiri kanan saudaraku, datang di hadapan Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Boleh kita langsung praktek saudara? Halo, ada di sini yang datang dengan keluarganya, boleh lambaikan tangan? Ada? Saya tahu Roh Kudus ada di tempat ini dan Roh Kudus sedang bekerja.
Dia mau pulihkan keluarga-keluarga di tempat ini. Kalau kau datang dengan keluargamu, saudaraku, datangi. Kalau kau duduk terpisah, datangi, saudaraku. Bolehkah saya melihat suami doakan istrimu? Jangan malu, saudaraku. Jangan malu. Kalau saudara tidak datang dengan pasanganmu, it's okay. Kalau saudara datang dengan temanmu, saling mendoakan, saudara. Bukankah itu gereja Tuhan? Gereja itu bukan hanya gedung ibadah loh, saudaraku. Halo? Gereja terdiri dari orang yang ada di dalamnya. Cari orang, saudaraku. Cari satu orang, jangan sendirian. Jangan merasa kesepian di tengah keramaian. Halo, yang mengerti katakan amin. Amin? Boleh? Mau praktek? Yes. Mau praktek? Yes. Oke? Pastor, saya nggak pernah berdoa. Saya nggak tahu gimana cara kayak doakan istri saya. Oke, setidaknya saudara jujur. Bapak-bapak, bolehkah untuk pertama kalinya nggak perlu jadi pendeta untuk tumpang tangan kepada istrimu? Halo? Boleh? Tumpang tangan atas istrimu, saudaraku. Jangan lihat kiri kanan, saudara yang masih single nggak usah jealous, saudaraku. Saling mendoakan satu dengan yang lain, oke? Sesama teman saudara yang mungkin sama-sama single, saling tumpang tangan. Tuhan berikan jodoh yang terbaik, amin? Yes. Tapi saudara yang datang dengan keluarga saat ini, tolong suami, terlebih dulu ikuti saya saudaraku, suami dulu. Tumpang tangan atas anakmu, tumpang tangan atas istrimu. Pak, mulai belajar berdoa, katakan diberkati engkau. Engkau istri yang aku banggakan. Katakan saudaraku kepada istrimu, engkau anak yang aku banggakan. Tumpang tangan saudaraku, berkati. Kirim berkat turun atas istrimu. Engkau istri yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Enggak usah malu saudaraku. Enggak apa-apa. Kalau ini pertama kalinya saudara masih malu, senyum-senyum biarin saudara. Tapi justru dari situ kasih Tuhan saat ini mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Amin saudaraku. Bapak-bapak kalau sudah doakan istrimu, saudara turunkan tangan, kali ini gantian istri, peluk suamimu. Katakan, Pak, sayang, I'm so proud of you. Hargai loh saudaraku, suami saudara sudah bekerja untuk keluarga saudara. Suamimu sudah berjuang untuk keluargamu, peluk dia. Simple saudara, katakan, Pak, aku bangga punya papa seperti engkau. Katakan pada suamimu saudaraku. Amin. Boleh? Wow, Ya, Tuhan. saya melihat ada pemulihan keluarga di tempat ini. Amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Sekarang kalau sudah pasangan suami istri, sekarang dong ayo, dari tadi saya kasihan yang single-single saudaraku. Cari teman yang ada di sekelilingmu, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, peluk mereka. Peluk mereka, just hug them. Hug them saudaraku, pegang tangannya saudaraku dan katakan Tuhan mengasihi saudara. Tepuk tangannya paling meriah buat Raja di atas segala raja.